Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulmihi fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma dzakara al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Thumma dzakara moko nutur sapa al-mu'allif mu'allif rahimahullah muga-muga ngrahmatihu ing mu'allif sapa Allah taala al-halata ing keadaan allati kang idza kana kang nalikane ana sapa abdu sapa kawula ana iku alih ing atase halah lati halah kana mongko ana sapa abad ana iku mukhlison iku wong kang ikhlas bil makna ya ini kelawan makna loro. Ini ikhlas lillah dan ikhlas billah. Faqala maka ngendika sapa mu'allif, idfan wujudaka fi ardil khumul. Nah iki carane ikhlas. Ikhlas lillah, ikhlas billah iku piye iki? Idfan wujudaka fi ardil khumul. Idfan mendem sapa sira. Mendem iku apa? Kuburlah ya, wujudaka wujudmu, keberadaanmu. Kuburlah keberadaanmu. Fi ardil khumul ing dalam bumi rupane ora terkenal. Khumul iku ora dikenal wong. Ora terkenal ya. Fi ardil khumul di dalam bumi yaitu ketidakterkenalan atau ketidakterkenalan yang diserupakan dengan bumi. Jadi kalau kepengen ikhlas ya aja dadi wong sing terkenal. Kenapa seperti itu? Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Fama moko utawi tumbuhan nabata kang tumbuh kono pema mimma dari apa saja lam yudfan kang ora dipendem ora dikubur kono pema iku la yatimmu ora sempurna apa nitaju buahe ma. Jadi tumbuhan yang tidak ditanam ya hasilnya tidak sempurna. Kalau kita kepingin menanam amal kita ya nanti hasilnya di akhirat itu sempurna, maka ya ditanam betul-betul. Iya ditanam. Kalau nggak ditanam konangan wong kepengen apa? Kepengen terkenal dikenang wong, dikenal wong, ya dikenal orang, dikenang orang, ya tidak akan sempurna hasilnya di akhirat nanti. La syai'ah. Nah kan, yang ngenangen ngamale apa sing ora ya, sing iso ikhlas tenanan. Itu tadi ini caranya adalah keberadaan kita tanam. tidak kepengin dikenal orang, tidak kepengin dikenang orang, tidak kepengin diingat-ingat orang, ya, tidak kepengin ya orang kan kepengin dikenang jasa baiknya, sampai ada pepatah kita, pepatah Jawa, gajah mati meninggalkan gading apa? Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan
nama. Ini kan cari nama. Cari nama, dikenal orang, dikenang orang. Itu bahasa bukan milik orang miskin. Lah setidaknya kan mewarnai mainstream. Ya kebanyakan orang kepengen dikenal, ya kepengen terkenal, kepengen habis sudah ikhlasnya ini. Maka apalagi ada media sengaja di Itu pengarang kita boleh jadi terkenal. ya jadi tujuannya. Jangan jadi tujuan. Ini idfan wujudaka fi ardil khumul. Ya, tanamlah keberadaanmu di bumi ketidakterkenalan, ya, ketidakterkenalan yang diserupakan dengan bumi selama masih ada. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimun tajhu. Fama maka utawi tumbuhan nabata kang tumbuh kono pemah mimma saking apa saja lam yudfan yang tidak ditanam la yatimu nitaju. Maka tumbuhan yang tumbuhnya tidak ditanam, ya hasilnya tidak akan sempurna. Ya, hasil amal kita ya di akhirat, maka hasil kita tidak akan sempurna kalau selama masih kepengen dikenal, diperingati apalagi ya hilang ganjarannya hilang. La syai'a, enggak ada sesuatu, ya enggak ada perkara, la syai'a ora ono suci-suci. Adorru engkang luweh mbahayani alal muridi ing atase murid. Adorro ya boleh alal muridi minas syuhrati daripada terkenal wantisyari siti lan tersebare apa suara ini maksudnya ya tersebarnya popularitas, ya tersebarnya popularitas. Li'anna dzalika min 'azami huzuzihi. Karena temen sunne mengkono-kono syuhrah wantisari wantisar ya iku min 'azami huzuzihi, termasuk luwih gede-gedene bagiane murid. Allati kang huwa kang utai murid yakni muridus suluk tariqal li tariqil akhirah. Alal murid yang atas murid wong kang ngarepake yakni suluk ka tariqil akhirah. Allati huwa kang utai murid iku makmurun diperintah bitarkiha kalawan ninggalake huzuzihi. Wa mujahadatin nafsi makmurun bi mujahadatin nafsi, diperintah untuk merangi ati, merangi nafsu fiha ing dalam huzuz. Wa qad tasmahu, lan terkadang gawe gampang, gawe murah. Apa nafsul muridi, apa atine murid sorry wong sing ngarepno iki kepen karep dadi wali iki, dadi nambah dalan akhirat. Bitar kima siwa hada, kelawan ninggalake perkara siwa hada kang seliyane iki syuhrah intisari sit minal huzudi saking pira-pira bagiannya nafsu. Wa mahabbatul jahi wa itharul istihar, utai seneng kedudukan, wa itharul istihar lan mendahulukan popularitas, iku munakidun, iku nentang lil ubudiyati marang sifat ubudiyah, sifat ngumawula marang Allah. Allati kang huwa kang utawi murid
iku mutalabun iku dituntut biha kelawan ubudiyah. Ya, jadi bertentangan dengan sifat ini ubudiyah, di mana kita itu dituntut oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, sementara syuhrah, ya, terkenal, popularitas itu menghambakan kepada hawa nafsu. Maka bertentangan dengan ubudiyah yang seharusnya kita berusaha untuk mendapatkannya. Qala ngendika sapa Ibrahim ibnu Adham. Sapa Ibrahim ibnu Adham. Adham ini Ibrahim bin Adham iku anake raja, ya, anake raja. Adham itu malikun mim muluki Balkh. Balkh itu satu kota di daerah Khurasan, di pengen lepas dari kehidupan kerajaan, ya. Orang kepengen marisi tahta bapak, keluar dari lingkungan keluarga. Nama lain ya Ibrahim. Ada nama lain ya. Ini ada namanya Al-Balkhi gitu, ini bukan ya? Iya, Al-Balkhi kan kota Balkh. Ibrahim bin Adham itu bapaknya itu raja di kota Balkh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radhiyallahu ta'ala anhu, muga-muga ridani sapa Allah anhu saking Ibrahim bin Adham. Ma saddaqallaha man ahabba syuhrata. Ma saddaqa ora benerake Allah ing Allah sapa wong ahabba kang demen sapa man asyurata yang terkenal. Maka orang yang suka terkenal, suka dikenal orang, suka namanya harum di tengah-tengah masyarakat, ini dia belum jujur dengan Allah. belum benar-benar ya, tujuan beramal karena tujuannya dia syuhrah tadi, tujuannya popularitas, bukan tujuan karena Allah. Maka dia belum teman dengan Allah, belum jujur dengan Allah, belum membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngendika sapa ba'dhum sebagiane ulama, tariqatuna hadhihi la tasluhu illa li aqwamin kanasat bi arwahihim al-mazabilah. Wa qala ba'dhum tariqatuna utai dalan kita hadi ya iki tariqah iku la tasluhu ora patut kono apa dalan iki, ya, dalan tidak suka popularitas ini, ya. Jadi kalau kepengen ikhlasnya itu sempurna, maka jangan cari popularitas. Nah, cara seperti ini tidak latas lu orang patut, ya, illa li aqwamin, kecuali buat mereka orang-orang kanasat bi arwahihim al mazabilah. Kanasat kang nyaponi sapa aqwam bi arwahim kelawan nyawane aqwam, kelawan ruhe aqwam al mazabilah, al mazabilah yang pira-pira tempat sampah. Maksudnya piye iki maksudnya? Maksudnya ya ini orang kepengen terkenal iki ya orang yang bukan jadi tokoh masyarakat. Bukan orang yang menjadi tokoh masyarakat, tapi menjadi orang yang tidak dilihat oleh masyarakat, tidak dianggap dan tidak, iya, itu ikhlas mudah bagi mereka. Sementara bagi yang dipandang masyarakat, ya, bagi tokoh, bagi panutan, ya orang pas, iki orang pas, orang cocok gitu loh, orang cocok. Orang cocok. Oleh karena itu kita tahu Imam
para a'immah itu, a'immatul madzhab terutama ya, itu kan mereka tidak seperti ini. Kita tahu Imam Malik ya dengan pakaian kebesarannya ya, ketika mau ngaji ya, baca hadis Rasulullah SAW, maka majelisnya itu majelis yang dimuliakan, majelis yang penuh haibah ya, ini majelis yang agung gitu ya, dengan pakaian beliau yang terbaik ya, dan bau parfum yang wangi ya, dan majelisnya itu majelis yang majelis yang dimuliakan seperti itu dengan kemuliaannya ya, dan beliau memang orang kaya ya, rumahnya juga pokoknya orang kaya lah ya, orang kaya kekayaannya tapi tidak untuk memperkaya diri ya, untuk nyangoni para penuntut ilmu, untuk membiayai mereka yang ya, untuk mendukung mereka yang belajar ya, para tulab ya, para santrinya ya. Iya, itu dibiayai seperti itu. Maka ini Imam Malik. Begitu juga Imam Hanafi juga seperti itu. Imam Hanafi ini kata-katanya yang sangat terkenal, yaitu yani kabiru a'mamakum wa wassi'u akmamakum. Kabiru a'mamakum. Sorbannya itu pakaian kebesaran pada masa itu ya. Sorbannya besar, kemudian ini besar loh, ini berarti enggak ini. Ininya dibesarin. Jadi pakaiannya para tulab, para ulama, libasul ulama itu dipakai. Orang-orang, jadi ulama yang jadi panutan masyarakat itu dia harus kelihatan, dia harus memperlihatkan kewibawaannya, ya, seperti itu, dan tidak boleh menghinakan dirinya seperti itu. Ini di mata fuqaha, ulama fuqaha seperti itu. Maka ya ini kan wali kan macam-macam ya. Ono sing maqamul baqa ya. Ini aulia fi maqamul baqa itu mereka yang jadi tokoh ya, para rasul, para anbiya wal mursalin wal ulama. Itu mereka kan jadi tokoh panutan masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Ya tidak boleh ngumpat. Ya beda dengan ini. Ini kan ini maqamil fana ya. Ini bagaimana menempuh jalur kewalian cepat. Gitu kan. Lah nek jalur kewalian ngilmu lho, golek ngilmu puluhan tahun kesuwen kan itu kan. Nah ini kepengen jadi wali cepet-cepetan lah, ini maqamul fana ini ya. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Ya, jangan cari terkenal. Ini ikhlasnya cepet ya, ikhlasnya mudah dan cepet jadi wali. Gitu ya. Nah ini memang beda. Ini thariqahnya beda dengan thariqatul ulama ya. Ulama ya ini fuqaha gitu ya. Ulama fuqaha beda dengan ini ulama apa, iya beda ini aulia, maqamul ulama wal aulia kan beda ya. Ini sekalipun dengan ulama juga aulia, dan aulia itu pasti dia punya ilmu ya. Ilmunya ilmu tauhid. Maka ini untuk mentauhidkan Allah di dalam ubudiyah susah bagi mereka yang yang terkenal, yang dikenal orang, yang itu susah seperti itu. Oleh sampai dalam kisahnya itu ada orang Yahudi ya, yang setengah seperti membantah sama Imam Malik gitu ya, atau kepengen melehno Imam Malik gitu ya. Saya pernah dengar, wahai Imam Malik ya, saya pernah dengar nabimu itu ngomong ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan
surga bagi orang kafir. Sementara ya, kamu sendiri melihat ya, saya yang Yahudi kayak gini nih ya, dalam ya ini kondisi yang mengenaskan lah ya, fakir orang dia apa-apa gitu ya. Sementara kamu yang mukmin kok malah apa? Iya kaya raya kayak gitu ya. Ya. Dibanding ini sejauh mana kebenaran apa? Kebenaran sabda nabimu itu kayak apa? Ya, ameh nyalahan karpe itu menyalahkan ya, menyalahkan apa hadis Rasulullah SAW. Maka jawabnya Imam Malik, ya, saya yang kondisi seperti ini itu dibanding akhirat nanti insya Allah itu tidak ada apa-apanya. Kebahagiaan akhirat dibanding kebahagiaan dunia itu enggak apa-apanya. Sementara kamu kondisi semacam ini yang miskin kere kayak gitu, itu dibanding akhirat kamu ini di surga kayak gitu, di akhirat kamu nanti. Iya disiksanya di api nerakanya itu ya berlipat-lipat seperti itu. Nah ini ya beda-beda ya. Kita tidak bisa menyamakan ini. Cara ini kan tadi ya cara yang lebih cepat lah ya, cara lebih cepat untuk mencapai derajat kewalian ini. Waqala Ayyub waqala lan ketika sapa Ayyubun As-Sikhtiyani sapa Ayyub As-Sikhtiyani radhiyallahu anhu wallahi demi Allah ma saddaqa ora berarake Allah yang Allah sapa abdun sapa kaula illa sarrahu alla yush'ira bimakanihi illa sarrahu kejaba nyenengake ing abad apa sing nyenengake Allah yusyira yen to orang ngrasa sapa abad bimakanihi kelawan kedudukane abad ya. Dia orang yang jujur ya oleh ibadah marang Allah, ibadah tenanan marang Allah, maka dia pasti merasa senang ya, senang ketika tidak merasa dengan kedudukannya. Jadi orang krasa nek kedudukannya itu mulia atau orang mulia, orang peduli. Yang penting dia ibadah marang Allah. Dan orang masih merasa enak dimuliakan, enak diagungkan, enak punya kedudukan ya di tengah-tengah masyarakat. Nah ini dia berarti urung temenan oleh ibadah marang Allah, urung temenan. Wa qala rajulun li Bisyrin ibnil Harith, ngendika sapa wong lanang li Bisyrin ibnil Harith maring Bishr bin Harith radhiyallahu anhu, ausini kula aturi paring wasiat panjenengan ingsun. Faqala maka jawab sapa Bishr, ukhmul dzikraka ukhmul dzikraka ay akhfi dzikraka. Samarno sapa sira akhfi dzikraka, akhfi atau wastur ya, akhfi wastur, nutupono sapa sira utawa nyamarno, sembunyikanlah dzikraka tinutur ira. Jadi orang kepengin disebut-sebut wong. Wa atib mat'amaka, wa atib lan bagusana sapa sira mat'amaka ing
panganan ira. Ya. Maksudnya ya kok halal ya, kok sing enak ora atib mal awakah maksudnya ya sing thayyib ya sing halal. Iki waqala ba'duhum karena apa ya, ini dua hal ini yang menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah SWT ya. Yang pertama ikhlas itu mudah ketika tidak dikenal orang ya. Yang kedua makanan halal itu yang menjadi syarat diterimanya amal kita. Namamu ya tinukur ya, sebutanmu ya, sebutan popularitas tadi ya. Wa qala ba'dhum radhiyallahu anhu ma'arifu rajulan ahabba an yu'rafa ila dhahabatinuhu. Ma'arifu ora ngerti sapa ingsun, ora kenal sapa ingsun rajulan ing seseorang ahabba ingkang seneng sapa rajul ayyurfa ing ento dikenal sapa rajul illa dhahaba kejaba ilang apa dinuhu agamane rajul ya, tidak orang yang pengen dikenal dirinya dikenang ya hilang agamane. Waftadha lan kewelehake sapa rajul. Kewelehake itu terbongkar rahasianya. Ya, keburukannya akan dibongkar oleh Allah. Jadi kalau kita beramal bukan karena Allah, kita beramal karena kepingin terkenal, maka akan dibongkar oleh Allah dan akan hilang. Ini wa qala aidan lan ketika sapa ba'dhum aidan hal maneh la yajidu halawatal akhirah, ora nemu halawatal akhirah ing manis akhirat sapa man sapa wong ahabba kang seneng sapa man ayya'rifahun nas yen seneng ayya'rifa yen to kenal hu ing man sapa nasu sapa wong ya. Jadi orang yang seneng dikenal orang tidak akan merasakan betapa manisnya akhirat, manisnya ibadah ya. Wa qala sapa al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu balaghani anna Allah azza wa jalla temekane ingsun kunapa Allah taala Allah azza wa jalla terus Allah azza wa jalla iku yaqulu ngendika sapa Allah fi ba'di ma yamunnu bihi ala abdihi ing dalem sebagiane perkara yang menukang paring nikmat sapa Allah paring anugerah sapa Allah bihi kelawan ma ala abdi ing atase kawulane Allah ya, di akhirat nanti ya. Alam an'im alaika ana ta ora wis paring nikmat sapa ingsun an'ama yun'imu ya alam un'im alaika ana ta ora wis paling nikmat paring nikmat sapa ingsun alaika ing atase sira alam un'im alaika alam asturka ana ta ora nutupi sapa ingsun ka ing sira alam akhmul zikraka ana ta ora alam ukhfi ya ana ta ora nyamarake sapa ingsun zikraka ing tinutur ira popularitas ira summa innatil kalasya maka temen-temen sene mengkono pira-pira perkara ar-raji'ata kang bali kunapa asya ila mahabbatil istihari marang seneng kuncara terkenal wal isti'la'ilan seneng apa luhur istilah itu seneng luhur seneng luhur ya seneng jadi wong dhuwuran ya seneng luhur seneng diluhurno wong dimulyakno wong
inna tilkal asya iku mimma iku termasuk perkara yakdahu kang mencederai kenapa ma fi ikhlasil abdi ing dalam ikhlasi kawula ya ala ikhtilafi maratibihi sesuai perbedaan derajat abad ya, ya, ya. Li annahu kurang temen-temen sunne ikhlas iku imma bisukutin nasi kelawan iku ana kalane ada kalanya bisukutin nasi kelawan jatuhnya manusia anin nazar ilaihim dari melihat kepada mereka. Maksudnya ikhlas itu ya tanpa memandang kepada seseorang, yang dipandang adalah Allah. Au bisukutin nasi atau kelawan jatuhnya nafsu anin nadhari saking ningali ilaihi maring nafsu ya. Yani tidak melihat kepada nafsu, kepada diri ya. Tapi yang dilihat adalah kepada Allah ya. Tidak melihat orang lain dan tidak melihat diri sendiri. Jadi yang dilihat adalah Allah, itu ikhlas. Wala yasbutu lil muridi jami'u dzalika, wala yasbutu lan ora tetep lil muridi marang wong kang ngarepake dalan menuju akhirat jami'u dzalika apa sakabehane mengkono-mengkono iki sukutin nas an nadhar ilaihim au sukutin nafsi an nadhar ilaiha illa bil khumuli kejaba kelawan ora terkenal wa suqutil manzilati lan gugure kedudukan inda nafsi ing dalam dalam dirinya murid wa inda nasilan ing dalam sandinge manusa ya orang mencari kedudukan di tengah-tengah orang atau mencari tadi kesenangan nafsu tidak li'annahu illam yakun bihadhil masabati li'annahu kurang temene murid atau wong abad ya illam yakun ikulah ora ana sapa abad atau murid ora ana bihadhil masabati kalau iki kedudukan kalau dia tidak seperti ini yakni tidak ada urusannya dengan mencari hati ya, mencari hati orang ya atau mencari kesenangan diri lam yang fakka maka ora iso lepas sapa abad seseorang ya seorang hamba anil aghradi saking pira-pira tujuan allati kang tab'atsu kang dorong kunapa lati aghrad alas timalati qulubil khalqi ing atase amrih condonge pira-pira atine makhluk kalau masih dia ada keinginan untuk memikat hati orang lain atau menarik hati orang lain atau supaya ya dia tadi mencari kedudukan di hati orang lain maka otomatis motif dari sebuah amal itu adalah ya agar orang lain hati orang lain itu cenderung kepada dia atau dia disenangi wong itulah ya. Lima yaro li nafsi alih minal haq lima krono perkara yaro kang ningali sapa abad li nafsi mar abdi abad alih mengatasi khalqi minal haqi bayane saking hak fatat umangka narik hu ing abad nafsuhu apa nafsune abad ila dalika marang kono akhirat duaan khafiyan duaan kelawan narik kelawan pengajaan atau penarian duaan kelawan doa jadi fatat mongko ngundang ya, hu ing abad nafsu apa nafsune abad ila dalika marang kono akhirat duaan khafiyan kelawan pengundang atau pengajak khafiyan kang samar fayan sobihu
amaluhu birriya fayan sabihu fayahtalitu fayan sabihu mongko tercelup fayahtalitu fayahtalitu mongko tercampur apa amaluhu amale abad birriya iklan riya insibagon kelawan tercelup atau tercampur layaftinu kang ora ngerti ora sadar layaftinu kang ora sadar layatafattonu ora sadar sapa abad ora ngerti sapa abad layalam lahu marang layaftinu lahu marang riya ya jadi kalau seseorang itu masih senang dia kepengen kedudukan di mata orang ya atau kepengen terkenal atau kepengen dikenal ya, kepengen namanya harum ya, maka dengan sendirinya hatinya ini akan ngajak ke arah sana ya, nafsunya, hatinya, dirinya ini akan ketika melakukan sesuatu dia akan mencari bagaimana supaya menarik perhatian orang, supaya hati orang itu ya tadi mencari hati orang ya, tujuannya seperti itu. Maka dengan seperti itu amalnya akan tercampur riya, tidak bisa ikhlas, dia akan tercampur riya. Ada unsur tadi dia masih melihat orang ya, maka dengan tidak ia sadar, dia tidak tahu amalnya telah kecampuran riya. Kama sayati indah kama kau perkara sayati keterangan kama kau keterangan sayati kang palto kenapa indah qali dalam sandinge penghentikan musannaf rubbama dakhala riya wa alaika haitsu la yanzurul khalqu ilaika rubbama dakhala terkadang mlebu apa riya ukun apa riya alaika ing atas sira riya itu pamer ya alaika ing atas sira haitsu la yanzuru al khalqu ilaika sekiranya orang ningali sapa al khalqu sapa makhluk ilaika marang sira ya ini kan urung apa-apa masih yakni orang belum melihat amal Anda tetapi karena keinginan Anda itu supaya dilihat orang maka riya sudah masuk sebelum iya dengan tiada sadar, tidak disadari. Wa biqadri tahaqquqika biwasfil khumul dan wa biqadri tahaqquqika lan kelawan kadar realisasi iro ya oleh nyatake iro biwasfil khumul kelawan sifat khumul sifat ora terkenal ya tahaqqaqu terrealisir laka keduse sira apa makomul ikhlas apa ya makom ikhlas kedudukan ikhlas ya. Jadi seberapa jauh Anda tidak kepengen terkenal maka sejauh itu pula ikhlas Anda akan terrealisir. Semakin orang kepengen terkenal semakin habis ikhlasnya. Hatta tatakhallasa bidzalika min ru'yati ikhlasika hatta tatakhallasa sehingga hatta tanjua sehingga selamat sapa sira bidzalika kelawan mengkono tahaqquqi maqamil ikhlas bidzalika kelawan mengkono tahaqquqi maqamil ikhlas selamat min ru'yati ikhlasika saking ningali ikhlas sira saking ningali ikhlas sira wis kepengine Allah wis ora ndelok ngamale meneh ya ora ndelok amalnya wah saya kemarin beramal ikhlas wis ora didelok meneh wis ngamale mergo krana Allah ora ningali sapa-sapa kecuali hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzalan kelawan iki ya iki maqamil fana iki maqamil fana ngene iki wis ora ndelok wong iki wa bihadza yatabayyanu laka iflasu jami'in nas wa bihadzal maqam ya bihadzal maqam yani maqamul fana
Maqamul fana itu tidak melihat orang sama sekali. Ya tabayyanu dadi pertelo. Laka kudu sira apa iflasu jami'in nas apa wa bihada ya tabayyanu bihadal bayan ya. Wa bihadal bayan kalian ikilah keterangan ya tabayyanu jadi jelas laka kudu sira apa iflasu jami'in nas bihadal bayan ya. Wa bihadal bayan kalian iki keterangan. Ya tabayyanu dari jelas laka kedua sira apa iflasu jami'in nas apa bangkrute sekabehane manusa. Ya ngono angel wong seneng terkenal iku wis jadi kebudayaan. Jadi melekat. Iya, hampir semua orang itu ingin terkenal. Iya, kabeh wong kepengen terkenal, kepengen dikenal, kepengen di kepengen dipuji, kepengen namanya harum, semua orang. Dan dengan penjelasan seperti ini maka kabeh wong bangkrut kabeh. Ngamale ora ono batine, bangkrut kabeh. Nah, akhirnya ternyata enggak dapat apa-apa. Illa man rahimallah, kejaba wong rahim kang melasi sapa Allah taala subhanahu wa taala. Ing man sapa Allah taala. Illa man rahimallah, rahimahullah punya dibuang ya. Illa man rahimallah taala. Wa anal ikhlas lan tentem sene ikhlas fi ghayatis su'ubati berarti ya tabayyanu laka ikhlas wa anal ikhlas lan dadi pertelo laka marang sira apa anal ikhlas temen sene ikhlas iku fi ghayatis su'ubati iku ing dalem katoke angel ala nafsi ing atase nafsu banget angel wa annahu lan temen sene ikhlas iku azul asyai iku luweh mulyane perkara fil wujudi ing dalem wujud. Jadi yang kalau lihat seperti ini ikhlas itu yang paling mahal, sesuatu yang paling sulit, paling susah dan paling mahal, paling mulia di dalam wujud alam raya ini. Yang paling mahal itu adalah ikhlas. Wakila kunci ya kunci sukses ini ikhlas. Wakila li Sahl bin Abdillah lan di ucapake li Sahl bin Abdillah marang Sahl bin Abdillah At-Tusturi radhiyallahu anhu. Ayu syai'in asyaddu ala nafsi utawi ndine perkara iku asyaddu luweh abot ala nafsi ing atase nafsu. Ing atase nafsu diri ya. Jadi kita itu punya diri kita ya, manusia ini punya fisik yang kelihatan ini namanya jasad, punya diri yang tidak kelihatan namanya nafas ya. Diri kita itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ini jasad yang kelihatan jasad, yang tidak kelihatan nafas. Qala jawab sapa Sahal al-ikhlas, yang paling abad iku ikhlas. Li annaha laisa laha fihi nasib. Li annaha kron temen-temen sune nafsu iku laisa ora ana iku laha kedue nafas itu diri ya. Diri kita yang tidak kelihatan ya. Fihi ing dalam ikhlas nasibun apa bagian. Ya berat. Wong kita tidak dapat bagian. Ikhlas itu semuanya untuk Allah, murni untuk Allah. Berarti diri kita nggak dapat apa-apa. Ya, kesenangan hati orang duwe apa. Ya, jadi ikhlas itu, ya ikhlas kan artinya murni mentauhidkan Allah, semua kita peruntukkan untuk Allah, itu ikhlas. Makasih paling abad itu ikhlas. Wa qala Yusuf ibn al-Husaini radhiyallahu anhu, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas, utai luweh mulia-muliane perkara fid dunya ing dunya iku al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya, wa kam lan betapa banyak ya, wa kam lan pirang-pirang ajtahidu berusaha keras sapa ingsun fi isqatir riya ing dalam
dalam gugurake riya angkol bisa saking ati ingsun. Betapa banyak aku telah berusaha untuk menggugurkan riya angkol bi. Fa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar, fa ka'annahu kaya temen riya iku yambutu tumbuh kunapa riya fihi dalam qalbi ala launin akhara ing atase rupa liya. Ini diilange metu model anyar riya iku kepengin ya bentuknya macam-macam ya. Ya intinya ya, setan itu pinter ya. Kita kepengin ikhlas ono mana liyane ono mana itu ora rampung-rampung. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki. Ngendika sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, wal ikhlasu indal mukhlisin ikhrajul khalqi an muamalatil khaliq. Wal ikhlasu ta ikhlas murniake ibadah karena Allah, marang Allah tok ya, iku jenenge ikhlasu tauhid, tauhidul ibadah lillah. Indal mukhlisin, ikhlas itu tauhidul ibadah lillahi wahdah, murnekno ibadah karena kanggo Allah. Indal mukhlisina, menurut mukhlisin pira-pira kang padha ikhlas iku ikhrajul khalqi, ngetokake makhluk an muamalatil khaliqi, saking muamalah marang Allah. Jadi ketika kita bermuamalah dengan Allah, ibadah marang Allah, maka makhluk ora usah ikut-ikutan dikeluarkan. Itu adalah ikhlas. Wa awalul khalqi an-nafsu, utawi kawitane makhluk iku an-nafsu. Repotnya itu repotnya awalul khalqi an-nafsu ini repot. Kita mengeluarkan orang lain sementara diri kita ada. Nafsu diri kita sendiri ya. Kalau orang lain mungkin ya kita masih apa namanya ya, kita malam hari di kamar kan nggak ada orang lain, tapi nafsu kita ini walul khalqi an-nafsu, kawitane makhluk iku an-nafsu, iku nafsu diri kita sendiri ini. Wal ikhlasu indal muhibbin, utai ikhlas indal muhibbin menurut wong kang padha seneng marang Allah iku Allah ya'mala amalan li ajli nafsi. Allah ya'mala yen to ora nglakoni sapa abad amalan ing amal li ajli nafsi, krana arahe dirinya sendiri, karena arahe nafsu, kesenengane nafsu ya, li ajli nafsi li ajli hawahu ya, hawaha li ajli nafsi ay li ajli hawa, karena arahe senenge nafsu. Wa illa dakhala alaihi mutabaqatul iwadi au tasyawufun ila hafzin tubi'a ya. Wa illa lan lamun ora ala ya'mal amalan li ajli nafsi iki dakhala moko mlebu alih ing atas amal apa mutabaqatul iwadi, apa nyocoki ganti, nyocoki ganti. Ora krana wong liya, tetapi hatinya apa namanya merasa berbahagia karena apa? Karena dapat pujian orang, karena nama baiknya, ya karena terkenalnya. Ya wis gantine iku. Ora sida untuk ganjaran saka Allah, gantine ya iku. Au tasyawufun, utawa tasyawuf iku tatallu, tasyawufun. Tatalluun. Tatallu itu melihat-lihat ya. Ila hawin, marang bagian
tubi kang wis diwatekake kono apa hafin wis dadi watek ya. Bagian jadi watak repot meneh nah, jadi watak awake karena sudah menjadi kebiasaan enggak kroso wal ikhlas indal muwahhidin wal ikhlasu utai ikhlas indal muwahhidin menurut pira-pira wong kang padha mentauhidkan Allah iku khurujul khalqi metune makhluk anin nazari ilaihim saking ningali ilaihim marang makhluk fil afali ing dalem pira-pira perbuatan wa tarkus sukuni lan tinggal tenang wal istirahati lan ngaso bihim kelawan makhluk fil ahwali ing dalem pira-pira keadaan nah, jadi kalau ya ikhlas menurut muwahhidin wong sing mentauhidkan Allah itu ya tidak melihat makhluk di dalam semua perbuatan. Kita mau berbuat apa saja enggak usah lihat apakah orang itu senang kepada kita atau tidak atau pokoknya iki ibadah iki perkara apa ya wis jalan titik ya. Kita mau sedekah, mau sholat ya, ketika masih melihat orang, wah ini ya enggak, ya, akhirnya apa yang kita perbuat itu untuk menyenangkan orang. Ini boleh dibilang tingkatan ikhlas Ini versi muhibbin, versi muhibbin, muwahhidin. Iya, ini kan melihat dari sisi apa sisi dia cenderung dari nilainya ya, nilai kalau dia mukhlisin berarti dia kan ikhlas karena Allah ya berarti tidak menyertakan orang lain ya, murni karena Allah tidak menyertakan ya, ketika bermuamalah dengan Allah ya wes tidak menyertakan pihak lain kita ibadah untuk Allah ya sudah bukan untuk yang lain tidak ya termasuk dirinya sendiri termasuk dirinya sendiri lah itu yang di luar dugaan ya kita tadi kan ketika muamalatul wal khalqan nafs termasuk dirinya tidak menyertakan diri kita ya jadi salat itu ya orang mikir apa iki aku nek salat kok jadi sehat apa orang mikir pokok salat itu perintah Allah orang kok mikir ya jadi orang mikir aku apa nih mikir apa ya mikir engko dadi rezeki akeh apa orang mikir nang kono mikire iki semua untuk Allah tidak melibatkan dirinya sendiri di dalam ya bermuamalah dengan Allah ya kalau muhibbin senangnya Allah bahkan tidak melihat apa yang disenangi dirinya sendiri kalau muwahhidin ya dia ya tidak karena mentauhidkan Allah ya tidak melihat kepada selain Allah ketika mau mengerjakan sesuatu fil af'al tidak melihat selain Allah ini orang butuh bantuan dibantu sudah ya tidak melihat apakah kemudian apa ada feedbacknya gantian bantu gitu atau melihat yang lain ya melihat nanti wah dia berterima kasih makanya ya harusnya ya la nuridu minkum jaza awala syukur ketika ngasih bantuan orang kepengen diterima kasih orang kepengen di apa ya seperti itu nah, kemudian tarkus sukuni tadi wal istirahah orang kan sementara orang kadang-kadang ketika
karena sudah menjadi sudah karakter ya, sehingga dia ketemu dengan orang yang misalnya sudah biasa bantu orang yang papa miskin ya, yang berkebutuhan, dia ketemu orang miskin merasa berbahagia, senang, bantu tok senang. Kesenangan hati itu bagian dari nafsu. Wah, jadi merasa berbahagia ketika bantu. Wah, aku daripada dibantu wong mending jadi bantu ya, daripada kita ya itu sih benar, tapi itu tadi itu masih ada bagian dari apa, dari nafsu. Coba daripada kita dibantu orang mending kita membantu orang. Daripada posisi kita sebagai orang yang dibantu ya, mending kita posisi kita sebagai orang yang membantu. Maka alhamdulillah bantulah saudara-saudara kita, dari ya, mumpung kita bisa menjadi orang yang bantu. Maka kebahagiaan orang yang membantu itu memang sebuah kebahagiaan, bisa nolong orang itu bahagia, senang ya kan. Tetapi ketahuilah itu juga bagian dari hududin nafsi. Kesenangannya hati, senang diri. Itu berarti belum ikhlas tenanan kalau masih ya. Nah, adapun kemudian seseorang ketika beramal soleh itu Allah memberikan insyirahus sadri, hatinya menjadi lapang, senang. Senangnya marang Allah. Orang kok senangnya marang Allah? Marang makhluk. Ya, senangnya marang Allah. Jadi ya iki makam fana. Makam fana ya kaya ngono kuwi. Makam fana iku ora ndelok wong, sing didelok Allah, iku makam fana. Nah, lah dhuwur ndi karo makam baqa. Makam baqa ya fi haqqil ulama ya, fi haqqil anbiya wal mursalin wal ulama ya, maqamul baqa a'la darajatan fi haqqih min maqamil fana. Tapi bagi awak dewe ya, bagi kita-kitaan ini untuk menghilangkan hududin nafsi susah ya maqamul fana ya itu lebih cepat itu dadi wali Allah, lebih cepat daripada maqamul baqa. Karena dalam diri, apalagi dalam diri anbiya wal mursalin itu wis ora ana kepengin dilem karo wong, wis ora ana, hudud nafsi hilang. Karena apa? Mahabbahnya kepada Allah mengalahkan itu semua ya. Tauhidnya kepada Allah mengalahkan itu semua. Ikhlasnya kepada Allah wis orang lirik karo wong. Ya, seperti itu. Jadi kalau kemudian melakukan sesuatu karena lillah, melakukan sesuatu karena billah ya, karena dia tahu dia bisa seperti itu, Allah SWT jadi yang bergerak ini mau diliwati tok ya. Bukan hanya lisan yang ngomong, tapi atine wis krasa iki kagungan Allah. Upama aku bantu, iki kagungan Allah. Aku bisa bergerak, iki kagungan Allah. Iki anugerah Allah, iki peparingan Allah. Mau diliwati tok ya, seperti itu. Dia sehingga tidak melihat dirinya itu punya jasa. Sehingga dia tidak melihat dirinya itu punya kelebihan. Tidak melihat dirinya itu punya sesuatu yang kemudian layak untuk dipuji, layak untuk dimuliakan, layak untuk diagungkan. Dia tidak melihat itu semua. Yang punya adalah Allah. Ya, Allah yang memberi kemuliaan. Allah yang ya, maka ketika dia melihat, ketika dia membaca ayat misalnya apa? Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya, dia melihat kemuliaan ini yang punya Allah. Kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang. Ya. Kehinaan milik Allah. Maksudnya Allah yang berhak untuk menghinakan seseorang, Allah, dan memberikan kemuliaan. Ya. Makanya lafal al-mudil, al-mu'iz, al-mudil itu nggak boleh disebutkan satu tok al-mudil tok. Nggak boleh, harus dibarengi dengan al-mu'iz. Ya, seperti itu. Ya, karena apa? Sebagaimana an-nafi' ad-dar, nggak boleh hanya ad-dar saja. Ad-dar itu yang memberikan bahaya Allah, madar Allah, yang memberikan kehinaan Allah kepada seseorang, ya. Yang memberikan kemuliaan dan kehinaan kepada seseorang itu Allah. Maka ya dia
yakin sepenuhnya bahwa kullu syai' biyadillah. Ya, kullu syai' apa? Biyadillah. Segala sesuatu itu ada pada kekuasaan Allah. Bitaufiqillah, ya, bihidayati. Sehingga dia la yara li nafsihi apa? Haqqan. Ya, enggak punya hak. Dirinya itu enggak punya hak. Sehingga ini makmul fana seperti itu. Nah, ketika seorang sudah makmul fana seperti itu, ya, dia untuk ke makamul baqa, ya, dia ya, ketika kemudian dia bisa dirinya sudah melampaui makmul fana, ya, kemudian dia kepengen bergabung dengan masyarakat, kemudian kepengen membantu masyarakat, kepengen ngajar masyarakat dan seterusnya, bergaul di tengah masyarakat, maka selama dia tadi ya sudah terlampaui makamul fana sudah terlampaui, maka fi haqqihi makamul baqa a'la darajatan min makamil fana. Ya ini harus kita lampaui dulu kalau kita kepengen mulia, ya ikhlasnya iya ikhlas dulu. Orang ikhlas ya angel. Misalnya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita merasa, ya, ini kan suatu hal yang lumrah ya. Kita senang dipuji sama orang. Ketika itu kita sadar, kita beristighfar. Apakah yang sebelumnya itu gugur atau tidak? Jadi sebagian ulama itu menerangkan ketika seseorang kepingin, jadi niatnya itu tidak misalnya niat tadi ya kepingin dipuji, sebelum dipuji dia sudah istighfar, maka apakah ini bisa menjadikan ikhlas? Sebagian ulama mengatakan diampuni, gitu ya, diampuni karena dia sudah bertobat, ya, dan dia belum berhasil dipuji. Tujuan dipuji. Tapi kalau sudah kadung dipuji, nah itu hasil dari amal Anda itu pujian itu tadi. Maka itu ijolnya, amalnya dijoli pujian. Jadi kita berbuat ini ikhlas, nggak ada harapan itu. Iya. Tapi ketika kita dipuji, kita kan senang, Ustaz. Iya. Dipuji ya senang gitu. Iya. Apakah ini membatalkan gitu? Hidupnya mekar. Iya. Iya. Tapi secepatnya. Iya. 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 Apakah ini menggugurkan? Ya semoga sih tidak. Karena kita tadinya ikhlas. Tahu ketahuan orang atau dipuji. Dipuji lah, ini diuji oleh Allah. Ya kita secepatnya istighfar ya. Ini kan iya. Ini kan kan amalnya sudah berlalu, ikhlas, ya kan? Kemudian kita diuji untuk membatalkan amal yang tadi. Kan amal bisa batal karena seperti itu ya. Tadinya ikhlas kemudian tidak ikhlas ya bisa batal. Ya, maka kita secepatnya beristighfar ya Allah. Ya seperti itu. Semoga tidak membatalkan. Kalau dalam muji itu kita tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah, penalillah. Ya kalau kita orang Jawa yang nggak bisa ini itu yang mau menjatuhkan kita ya. Kita astagfirullahaladzim ya, kita ya karena itu yang mau menjatuhkan kita ya. Jadi kalau kita tidak terasa, kita nanti akan menikmati itu sebagai sebuah kenikmatan, maka dengan sendirinya tadi istimalatul qulubin nas itu tadi akan menjadi motivasi di dalam kita beramal. Jadi itu yang merusak kita. Ya dalam muji kita istighfar ya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Ya. Bagi Allah aja gitu. Atau seperti doanya Abu Bakar gimana? Allahumma ighfir Allahumma lima la ya'lamun. Allahumma
waj'alni khairan mimma ya'lamun. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lahum fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma ya'lamun. Atau kama qala, ya seperti itu. Jadi kita beristighfar, ya Allah ampuni mereka tidak tahu, ya. Tidak tahu aslinya, ya, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka ketahui, itu ya, seperti itu. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, ya. Emang nggak ada yang lebih mudah, saat ini kayaknya susah. Yang minimalis gitu. Ini idealis banget. Idealis banget ya. Lucu bener idealis. Minimal kok ada gitu. Lagi. Jalan menuju surga. Batin jannatu bil makarim. Ya. Kalau dilihat gini berarti amal kita sama ini nggak ada apa-apa. Iya. Iya, banyak orang yang bangkrut ini kayaknya. Ya, dan tadi ini tarkus sukun wal istirahah bihim fil ahwal, ya. Kita kan merasa senang, nyaman, tenang dengan orang, ya. Jadi intaha rampung apa qaul Syekh Abu Thalib Al-Makki. Fa idza akhmalal abdu nafsahu, maka ing dalem nalikane menyembunyikan al abdu sapa seorang hamba nafsahu ing dirinya, wa alzamaha at-tawaddu'a, wa alzamalan natepake majibake utawa natepake sapa abad ha ing nafsahu at-tawaddu'a ing rendah hati, wal madallatalan asar, dia tidak kepengin mulia, dimuliakan, tidak kepengin diluhurkan, diagungkan, dipuji, disanjung. Dia kepengin, dia mewajibkan dirinya ini rendah hati, ya. Dan tidak melihat punya hak untuk dimuliakan. Wastamarra ala dzalika, wastamarra, jadi berhak dimuliakan itu ya mungkin karena perilakunya, karena bahkan karena ilmunya, ya, karena apa-apanya yang dia punya. Apalagi hanya sekedar karena pakaiannya, karena kedudukannya, karena aksesoris yang menempel dirinya. Dia mewajibkan dirinya untuk rendah hati, dan madallah itu asor, ya, rendah diri, ya. Wastamarra ala dzalika, dan berlangsung terus ala dzalika ing atase mengkono alzamaha itu akhmalal abdu nafsahu, dia tidak kepengin terkenal, menyembunyikan diri, tidak kepengin terkenal, maksudnya, ya, dia seperti itu. Hatta saralahu khuluqan, sehingga dadi apa akhmala wa alzamaha, akhmalal abdu nafsahu wa alzamaha itu ikhmalul abdi nafsahu wa alzam muha dan seterusnya, atawadu wal madallah. Hatta soro, sehingga dadi apa dzalik lahu kedue abad dadi iku khuluqan, dadi budi pekerti, wajibilatan, lan dadi karakter. Sudah karakternya dia itu rendah hati, karakternya dia tidak merasa dirinya berhak untuk dimuliakan. Bihaitsu la yajidu lidiatihi alaman, bihaitsu la yajidu, kalawan sekirane ora nemu sapa abad, tidak mendapati abad lidiatihi marang rendah hatinya abad, dirinya itu alaman ing loro, dia rendah hati, tidak merasa sakit, ya. Wala lima dzallatilan ora marang asore abad tokman ing rasa, dia tidak merasa bahwa dia itu dihinakan orang atau terhina di mata orang, tidak merasa, ya, biasa aja, sudah menjadi karakter. Fahina idin hina id sara lahu khuluqan,
nalikane mengkono yo dalam kondisi seperti itu tatazakka moko dadi bersih nafsuhu apa atine abad hatinya akan bersih wa yastaniru lan bercahaya binuril ikhlasi kelawan cahayane ikhlas qalbuhu apa atine abad ya. Berarti nafsu diartini dirinya ya boleh ini kene wis ana qalbu wa yanalu min rabbih ala darajatil khususiyah wa yanalu lan memperoleh sapa abad min rabbih saking Tuhane abad ala darajatil khususiyah ing luwih dur-dure pira-pira derajat istimewa ya. Khususiyah itu keistimewaan ya. Dia istimewa di sisi Allah wa yahsululan hasil sapa abad ala aufari nasibin ing atase bagian kang luwih sempurna ala aufari nasibin ing atase luwih sempurnane bagian minal mahabbati saking rasa cinta ya kecintaan al haqiqiyati kang bangsa hakikiyah sejati dia mendapatkan kecintaan sejati jadi ketika seperti itu maka diri seseorang akan suci ya, bersih hatinya akan bercahaya dan dia akan memperoleh memperoleh derajat yang istimewa di sisi Allah dan mendapat kecintaan rasa cinta yang sejati ya, cintane marang Allah sejati cintane Allah marang dekne ya sempurna qala ngendika sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki wa mata dzalla fi nafsihi wa matalan kapan saja dzalla asor sapa wong fi nafsi dalam dirinya sendiri dia ya tidak merasa berhak untuk dimuliakan asor dirinya wat tadu'alan rendah hati sapa man inda nafsihi ing dalam nafsu man dalam dirinya sendiri falam yajid lidillatihi ta'man maka ora nemu sapa man lidillatihi marang asore ya, rendah dirine man ta'man ing rasa ya ora kepengin dimulyakno ya, ya dia misalnya ketika kumpul karo wong dikok paling guri ora krasa dina dikok ya di majelis dia ditaruh di belakang sendiri tidak merasa hina dia pokoknya ora disalami wong ora ditakoki wong tidak merasa hina kayak itu pokoknya dia tidak melihat dia merasa tidak digubris orang ngomong ora dirungokno ya ora apa-apa ya, tidak merasa punya hak dia pokoknya dia merasa tidak ya wes memang saya itu orang yang rendah memang saya itu orang yang tidak perlu untuk dilihat dimuliakan wala lidiatihi hissan lan ora nemu lidiatihi marang rendah hatine wong hissan ing krasa wis orang ngrasa rendah hatinya dia itu sudah tidak dia sendiri sudah tidak merasa karena sudah menjadi menjadi karakter tadi faqad sara adzillu wa tawadhu kaunahu faqad sara maka teman dadi apa adzillu apa rendah diri ya. Wa tawadhu alan rendah hati dadi iku kaunahu eksistensine wong keberadaane wong wujudahu fahada la yakrahu dzam minal khalqi fahada mangkutai wong sing kaya ngene iki iku la yakrahu ora sengit sapa hadza azzama ing celaan minal khalqi sang makhluk ndekne orang seperti itu ora sengit dia ana wong sing maido ana wong sing mencela ana wong sing jelek-jelekan ya wis wong ancen aku iki wong elek dielek ya wis aku iki wong ora apik ya wong aku iki wong dina ya wis ameh di larakno atine ora lara atine ameh dimarahi diapai orang ya, sudah merasa dimarahi wis pas karo wae wis menengah
liwujudin naksi krana wujude kekurangan finafsin dalam awak dhewe wong. Dia merasa penuh dengan kekurangan. Wala yuhibbul madhalan ora seneng sapa wong al madha ing di pangelembono ora seneng dipuji minum saing makhluk li faqdil qadri krana ora anane utawa sepine kedudukan wal mansi qadri itu kedudukan wal mansilatilan tegese pangkat sama padha kedudukan qadri pangkat wal mansilatilan kedudukan fi nafsin dalam dirine wong ya wis ancen aku iki ora ana kedudukane yang layak untuk dimuliakan. Fasarat maka dadi apa azillatu apa ino asar rendah diri wadhi'ati lan rendah hati dadi iku sifatan iku sifat lahu kedhe wong la tufariqu kang ora misai kunapa sifat wing wong lazimatan hale netepi lusuma zabalati kaya oleh netepine sampah lizzabali marang tukang sampah. Wis ora krasa tukang sampah iku nggawa sampah wis biasa. Ora krasa, "Walah aku kok nggawa sampah." Lah orang ngrasa itu menjadi sesuatu yang melekat. Rasa rendah hati itu sudah melekat pada dirinya ya sehingga ketika dia direndahkan orang tidak merasa dia direndahkan. Ya, merasa tidak dipedulikan oleh orang ya karena tidak layak, merasa dia tidak layak untuk dipedulikan ya. wal kisahati lan kisaha berarti zibalah ya tadi berarti zibalah ya luzuma zibalati oleh netepi apa namanya pekerjaan zibal pekerjaan apa tukang sampah pekerjaan apa persampahan pekerjaan tukang sampah lizabali marang tukang sampah gitu aja wal kisahati lan pekerjaan kisah tukang kasaha itu magas. Magas apa ini? Wal kisahati lan pekerjaan kasaha itu artinya motong atau magas atau tukang apa ini kisaha kasah ya kasah apa tukang lil kasah ini pekerjaan ya kasah tukang magas. Wallahu alam ini kisah itu tukang wal kisahati lil kasah ya sama dengan wal kinasati lil kanas tukangnya pekerjaan tukang sapu lil kanas kalau kisah tukang apa tukang kasah. Wallahu alam kisah apa
tukang pagas iku apa? Wal kisahati lan pekerjaan tukang wallah alam ya lil kasah ya intinya pekerjaan lah ya, pekerjaan sing ora pato mulya wa huma san'atani lahu kasair sanai wa huma utawi zibalah dan kisahah iku san'atani iku dua pekerjaan lahu san'atani lahu kedhe wong kasair sanai kaya sekarine pira-pira pekerjaan warubama fakharu bihima li'adami nazar warubama fakharu lan terkadang tafakharu terkadang ngrasa mulya sapa ngrasa agung ya ngrasa bangga sapa wong bihima kelawan tadi sonatani tadi ya, kisah zibalah dan kisah li adami nadhari krana ora anane ningali ila naqsi marang kekurangane zibalah karo kisah fahadi wilayatun azimatun. Kalau dia sudah tidak merasa iki mau fahadi makota iki apa iki rubama fakharu bihima. Jadi sifat rendah hati dan rendah diri ini sebagai bukan melihat lagi sebagai sebuah kekurangan tapi sebuah kenikmatan ya, sebuah kemuliaan. Rubama fakharu bihima lan terkadang apa sih ini ngerasa bangga sapa wong bihima kalan iki dua sifat tadi ya, al-dhillah wal dhi'ah, dhillah dan dhi'ah aja, dhillah dan dhi'ah li'adabi nadhari ila naqsihima karena ora ana ningali ila naqsihima marang kurange dhillah dan dhi'ah fahadihi maqata iki sifat iku wilayatun itu kewalian azimatun kang agung lahu kedheman min rabbi kewalian itu ya wilayah itu ya kekasih azimatun kang agung lahu kedheman min rabbi saking pangerane man qad wallahu ala nafsi wa malakahu alaiha faqaharaha bi'azzi. Qad walla teman-teman nguasaake sapa Allah sapa Rabb hu ing qad wallahu ala nafsi qad wallahu ala nafsi qad walla teman-teman paring apa kekuasaan sapa Rabbu ing wong ala nafsi ngalahake nafsune wong ya hu ing abet ya boleh wong boleh abet ala nafsi ngalahake nafsune abet wa malakahu alaihi wa malakalan paring milik ya sapa Allah hu ing abet alaiha ngalahake nafsihi alaiha mengalahkan nafsi faqaharaha maka maksa sapa abet ha ing nafsihi bi faqaharaha bi faqahara maka faqaharaha bi izzi wa malakahu alaiha faqaharaha maka maksa sapa abad ha ing nafsahu bi izzihi kelawan kemuliaane abad.
karena ini seorang kroso, karena sudah melihat sebaliknya, orang melihat itu sebuah kehinaan, dia melihat sebagai sebuah kemuliaan dari Allah. Sifat tawadhu, mestinya orang melihat itu ya, rendah hati dan rendah diri ini orang melihat sebagai sebuah kehinaan, tapi dia melihat sebagai sebuah kemuliaan dari Allah sehingga mudah. Wa hadza maqamun mahmudun mahmubun wa abadu maqal musafah. Wa hadza utaikiki maqamul laiki maqamul fana ini ya. Wa hadzal maqam wa hadza utaikiki maqamul fana berarti ya. Wa hadza utaikiki hadzal maqamul fana iku maqamun mahmudun iku maqam mahmudun kang terpuji, mahbubun kang disenengi. Wa ba'dahu lan sausi hadal maqamul fana iku maqamul mukasyafat bi asrul ghuyub iku maqam dibukae mukasyafat itu dibukae hijab dening Allah ya, bi asrul ghuyubi kelan pira-pira rahasiane pira-pira perkara kang samar. Jadi makomul apa ya makomul mukasyafah itu ya makal rahasia haqaiqul umur ma'anil umur dibuka karo Allah, wong iso ngerti dibalik yang apa namanya yang terjadi ya, ini kenapa ya, kadang-kadang kan kita tidak sadar ya, ini karena hakikat sesuatu tidak diungkap oleh Allah buat kita ya. Orang ya taruhlah misalnya seseorang di penjara ya, di penjara, nah ini hakikatnya dia lagi dimulyakno apa ya orang dikasih kedudukan, ini sebenarnya dia mau dihancurkan oleh Allah atau dia mau diangkat oleh Allah. Dan itu bagi orang yang maqamul mukasyafah ya, sudah dibuka rahasia kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahu seperti itu ya. Nah, bagi maqamul mukasyafah itu harus melampaui maqamul fana dulu ya. Setelah maqamul fana, maka Allah buka maqamul mukasyafat bi asrarul ghuyub ya, rahasia dari di balik kehidupan yang terlihat ini Allah perlihatkan buat dia. Summa qala wa man kana haluhu ma'allah adilu wa man kana haluhu ma'allah adzilla talabahu wastahlahu kama yatlubul mustakbiru ala izza. Ini masih panjang ya, sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.